Selamat datang di podcast Kupon. Kumpul Telepon. Yeay. Oke, yeay. Bareng aku ada Rizky dan juga ini teman-temanku ada Fitri cantik. Nabila. Hai guys semuanya, apa kabar nih? Apa kalian semua sehat semua? Apa ada sing rotok lorong ngundang? Alhamdulillah sehat. Fisiknya sehat meskipun hatinya tidak sehat ya. Malah curhat ya. Guys, kan ini pertama kali denger podcast ini kan ya. Sebelumnya itu aku mau ngasih tahu dulu singkatan dari kupon. Kupon itu apa tadi? Kumpul telepon. Nah, Telepon. sesuai sama namanya, kumpul telepon jadi wadah kita untuk saling interaksi nih selama musim pandemi seperti ini, apalagi kita udah masuk ke PPKM. Jadi kan banyak kerisauan-kerisauan tuh yang kita rasain selama PPKM. Jadi kita ngasih wadah buat curhat-curhat gitu teman-teman. Mungkin ada Nabila, Ausi maupun Fitri ada keluh kesah nih selama PPKM ataupun ngelihat berita-berita yang unik selama PPKM. Banyak banget sih kalau masalah keluhan. Apa tuh contohnya? Nggak bisa keluar. Ya. Nggak bisa keluar, terus Iya. Susahnya Gabut. Mau makan tengah malam nggak bisa keluar. iya apalagi Semuanya sekarang kan ya. ditutup. Iya jam 8 udah mulai ditutup jalan-jalan kan. Jadi kita nggak bisa keluar. Biasanya sih golek mangan-mangan ngono kan ya. Iya. Pulang lewat jam 8 dihadang Pak RT di depan pagar. Aduh. Udah Berita banget ya bun. Aduh Pak Teng-Teng jangan dibawa-bawa dong. Pak Teng-Teng. Nah itu yang kita dapetin selama PPKM. Kalau kita yang udah kebiasaan sampai pulang malam gitu, dihajar PPKM, ya gini udah halangannya. Terus gimana waktu weekend kalian nih selama kemarin-kemarin? Apakah sibuk, biasa aja, ataupun malah bosen? Kalau aku sih bosen guys. Seperti yang bisa kalian bayangkan, pasti rebahan ya. Iya, benar sekali. Tidak Rebahan melakukan mulu, Bun. apa-apa. Pengangguran juga. LDRan, ada yang Aduh. ghosting, aduh. Capek. Udah capek fisik, capek hati pula. Aduh. Ya, gimana ya? Aduh. Nah, bentar. Kan dari tadi Gimana? kan aku ngomongin PPKM. Ada yang tahu nggak sih PPKM itu apa aslinya, kepanjangannya? Ayo, apa yo? Apa tuh? Kami malah nanya balik. Gimana? Ada yang tahu nggak? Aku kan tanya nggak sih bener? Iya, Aku pembatasan. Aku tahu sih. Apa Fitri? Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Iya. Ya, keren. Aku aja lupa sih sebenarnya. Yang penting tahunya PPKM itu nggak iya, boleh keluar gitu di doang. atas jam 8. Gimana sih? Enggak kok, bercanda. Elah. Nah, terus juga kan selama PPKM nih, pasti kan yo gabut ya si cari Nabila mau kan rebahan. Nah, aku iku pernah scroll di Instagram iku yo nemu berita tembel ban iku yo rek. Dirazia. Disuruh tembel online guys, bayangin coba gimana. Goblok. Iya, sumpah. Coba bayangin aja tampil ban online gitu. Kayak gimana anjir? Ya, positif ini nih. thinking aja guys. Mungkin Positif siapa gimana tahu. nih maksudnya? Suruh tembel Siapa online tahu. gitu. Gimana gitu kan ya, siapa tahu Nih, kayak jualan nasi gitu, orangnya dipanggil order. terus datang.
Open order tembel ban. Nih kan ya ada nih artikelnya yang bahas tentang video ini. Video tambal ban ini ada aparat yang menghampiri tukang tambal ban yang masih buka di masa PPKM. Terus petugasnya bilang gini, mulai hari ini tanggal 20 tidak ada melayani Mulai tambal ban tanggal kecuali 13 Mas, online. maaf. Iya tah? Mulai tanggal 13 sampai tanggal 20 Juli. Iya itu maksudnya. Aduh. Aduh. Mana sih? Aja kayak gitu soalnya. Oh gitu, ya. Lanjut. Wah ini perlu dipertanyakan nih. Terus si tukang tembel bannya tanya dong, lah terus tembel bannya gimana? Online gitu. Ya Allah, itu bapaknya yang ngasih himbauan apa nggak mikir? Ya kan di apa gitu. Ya, Mungkin juga bisa sih apa kayak yang dikatain delivery Fitri order tadi. gitu ya. Nah, Tambal bannya delivery order. Jadi kayak Ya. ditelepon dulu, Pak, bocor nih gitu. Oh iya, OTW gitu. Bocor nih. Atau enggak ada kumpulan Zoom-nya. Bocor. Kumpulan Zoom gitu. Kayak kemarin ada kan di IG, aku pernah kelihatan, pernah lihat di IG video apa Zoom-nya para orang-orang yang bannya bocor, fambeltnya putus, terus apa deh seriusan? macam-macam. Iya. Jadi kayak nge-zoom gitu loh. Tapi itu kayaknya parodi sih. Enggak beneran. Kirain beneran. Ya kali emang beneran ada tambal ban online Ya. anjir. Tak kira Siapa tenang. tahu. Weh. Bisa juga nanti mungkin dikasih pelatihan pembenaran tambal ban sama servis motor melalui Zoom. Kan keren Iya. juga tuh. Biar tahu ban yang tubeless tuh yang Tubeless gimana. Ban tubles. Jadi keinget waktu aku pulang dari Jember, bannya bocor guys sama Fitri. Nah, Ya Allah, bapaknya yang sial nambal banget. ban nggak tahu kalau itu tubles apa enggak. Sama bapaknya dicoblos dong bannya, ternyata Tubeless nggak tubles. dong, ya Allah. Bolong 2 kali guys, ban luar sama ban dalam semua bolong. Anjay. Nempel ada 1 jam lebih, tolong dong. Aduh. Anda juga gimana sih yang punya motor ya Allah? Nggak tahu juga tuh Ya kan Fitri. aku gak ngerti. Lebih Terus- anehnya ya tukang bannya itu gak ngerti. Nah, iya masa orang udah ahli nambal ban nggak tahu mana yang tubles mana yang biasa. Pengen tak jitak dah sih wong iku. Terus pakai nanya lagi. Ada uang nggak mbak? Gitu loh, ya Allah. Tolong. Bayangin itu bapak nawarin buat peminjaman uang apa gitu. Nggak kayak teko wajah kalian kayak. Gak ada duit. Allah, ya Allah. Wajah Muka-muka melarat kemiskinan telah terlihat ya. Gara-gara PPKM ini jadi kayak gembel semua udah. kelihatan miskin. Gembel terlihat. Anjir. Terus semalam juga guys ada yang ngelihat ya, pasti ngelihat kok di Instagram masing-masing tuh yang lagi viral, ibu yang Apa? ditampar sama bapak-bapak aparat. Oh iya. Aduh, parah sih itu. Lewat sih tadi di IG beritanya. Tapi kalian Parah sih itu menurut aku. Kalian tahu ini nggak kronologinya tuh gimana sih sebenarnya? Nah mungkin Aus ini bisa jelasin. anu deh, kayak aku mau maca ya. Iku kayak dia kan buka kafe. Nah, itu terus didatengin ambil Satpol PP kan, disuruh nutup. Nggak mau. Itu emang lebih dari jam PPKM itu tah? Kan pemberlakuannya kan sampai jam 8 Ya. Mungkin dia atau sampai sebelum lebih. itu. Terus terjadilah baku hantam, terus jadinya dipukul saya ibu-ibu itu. Jadi sampai jarene ibu Joni ku ibu-ibu itu apa? Sampai kontraksi. Hamil. Kok kontraksi? Iya benar kontraksi. Kontrak gitu deh itu deh pokoknya. Akan lah sing apa? Sing komen de iku nih. Mm-mm. Di apa? De apa iku? Kolom komentar. Instagram, kolom komentar. Sing ngata-ngatain Satpol PP ini sing kurang ajar lah ngene lah gitu lah, nggak punya hati gitu.
Terus Hmm, tiba-tiba aku mau ndelok Gimana? sore apa ya? Teh maghrib ngono. gimana? Ternyata ibu Eko nggak hamil. Lah, Lah, Terus plot twist sekali ya. Iya, soalnya Lah terus, pas waktu di rumah sakit itu kan ibu mau diperiksa kandungannya. Ibu nolak. Mau di USG juga nolak. Dia ngomongnya beralibi segala macam. Ya, ya gitu deh. Ternyata tidak hamil. Cuma oh sebagai jadi itu tetap aja kayak, sih. oh jadi mereka itu, si ibu itu kayak menggiring opini agar benci Satpol PP. Dapat pembelaan. ini suaminya sih sing Iya. soalnya itu Oh. lagi hamil kok istri saya ngomong. Oh, gitu. melebih-lebihkan. Tapi ya bener, tapi salah juga sih. Ya, Itu kalau Satpol sampai PP-nya yang mukul sampai itu setidaknya nggak usah sampai main Pakai fisik gitu sih kekerasan. sebenarnya. Iya, benar. Heeh. bisa diomongin Korek. lah baik-baik. Sebenarnya bisa diomongin baik-baik, tapi ya mungkin aja kan di belakang itu, di belakang kejadian itu mungkin ada kejadian lainnya kan kita nggak tahu. Yang diangkat sama media itu kayak gimana kan. Jadi kan kita nggak tahu juga sudut pandang dari sananya itu kayak gimana. Tapi kasihan juga loh bapaknya sampai dihujat, sampai dicap tukang pukul anjir. Sampai ada memenya loh. Fotonya disebar udah ketahuan kan orangnya yang mana. Iya, tapi salahnya dia juga sih. Pihak Media sosial tuh atasannya keras, guys. dari bapak itu udah ngomong sebenarnya kalau memang pengen ngingetin nggak usah pakai fisik, nggak usah pakai kekerasan, tapi bapaknya iya. tetap kayak ngono. Ya ada salah benernya juga sih. Ya mungkin salahnya ya memang salah mereka berdua. Yang satu pakai fisik, satunya bohong. Udah tuh. Jadi kan opininya orang-orang kan jadi bingung gitu loh. Tapi aku Jadi kayak kemarin itu ya pernah baca thread di Twitter itu apa ada penjual itu udah disita barang-barangnya itu udah diringkesin tuh tapi disita sama Satpol PP dan yang disita itu Diringkesin. gas yang enggak udah disita itu sama Satpol PP-nya itu yang diambil semacam gas yang ada isinya komposnya yang masih bisa digunakan gitu diambil. Maya Kasihan nggak sih? Enggak lumayan sih, itu kasihan bukan lumayan ibu. Hei, Anda kenapa malah membela yang salah? Tolong. yang gas Malah mencari yang untung. udah kosong itu dibiarin tolong dong gimana itu. kan lumayan. Oh padahal itu si penjualnya itu udah prepare buat ringkes gitu lah. Iya Terus udah. Tiba-tiba diangkut gitu. Katanya Salah tuh sih sebenarnya. iya Satpol PP-nya itu bilangnya itu curiga kalau ibunya itu masih jualan melayani di tempat padahal tuh enggak. Seudon ya. Iya. Seudon dulu. Suuzon loh, bukan suudon. Itu guys, Seudon. janganlah Gimana? bersuuzon. Nah, iya jangan sampai seudon husnuzon, dosa. anjay. Asik. Gak boleh ngomong anjay ya? Boleh. Siapa Tak itu? bebasin. Oke. Siapa yang nggak boleh? Takut Yang masuk penting kita udah penjara saya Pak. ngejalanin PPKM. Oke. Ya udah kita bilang anjay ya nih, aman. Anjay. Anjay. Terus itu juga ada juga di Makassar nih sama tempatnya si bapak-bapak yang tambal ban tadi di Makassar. Kalau nggak salah di Makassar. Oh ya di Makassarnya itu semua tempat ibadah udah dimulai tutup, tapi ada tapinya. Kenapa Tempat tuh? clubbing, karaoke tetap dibuka meskipun ada batasan waktu. Wow. Jadi gini di pihak sana menutup untuk ukti-uktinya masuk surga tapi menyilahkan LC-nya nyari rupiah gitu. Tapi kan bagus nggak sih tempat ibadah? Kenapa kamu kerja di sana ya, Mbak? Kerja LC. Aku malah membela. Bisnisnya. Tempat Gimana? tempat ibadah kan tidak menghasilkan uang. Ah, Itu wow. karaoke kan
bisa menjadi uang. iya. Iya. Tapi nggak gitu konsepnya. Kan kita juga perlu tempat ibadah yang sifatnya berjamaah gitu. Masa tempat Tapi maksiat mungkin dibuka? aja loh Riz, di clubbing yang dibuka itu udah jaga jarak tuh. Oh, kirain situ. di clubbingnya ada musola juga. Siapa tahu ya. Terus juga mungkin aja lagunya itu sholawatan. Ada karaoke selawatan. Lagunya Lucinta Luna mungkin yang syukur itu. Kalau udah subuh Jiwa ini. Tapi kan itu kalau clubbing kan malam. Kan PPKM gak boleh lebih dari jam 8, guys. Bukan kan ini. Tapi dibatasin kok nggak sampai jam ketahuan. Oh iya, Ding. Oh iya, itu permasalahannya. Kan ada yang jagain. Kan ada. Oh, nggak tahu deh. Siapa tahu juga di sana di dalamnya musiknya itu sholawatan, pulang-pulang dapat berkat. Dapat nasi, dapat pengajian jajan. Tuh, Siapa tahu. pengajian. Mungkin aja tempatnya di sana, tapi di dalamnya itu pengajian. Kalian kan nggak tahu. Waduh, lucu sekali. enggak Plot twist. Pertama Mbak Elvina masuk pakai rok mini, keluar berkerudung. Jadi ukti. Iya. Ini langsung dapat 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 hidayah. dapat pencerahan di dalam. Ada ustaz Ada ceramahnya ada ustaz soalnya. ceramah di sana. Iya. pulang subuh salat berjamaah. Oh, pulang-pulang subuh langsung sholat berjamaah. Oh, keren banget ya. Itu sholat malam juga berjamaah di sana. Oh iya, mereka semua Habis sholat malam sholat subuh. Iya. Habis sholat subuh ngaji, terus itu kalau aus minum amer. Wah, keren. Oh, jadi ya 50-50 ya. Iya. Pahala dan maksiatnya Imbang. bisa. Tapi ngomong-ngomong emang COVID ini semakin hari semakin parah. Di tempatku di desaku ada 2 orang yang terkonfirmasi COVID. Sebelumnya itu masih kosong. Terus juga itu ada varian-varian baru yang muncul dari India, Amerika. Bahkan kemarin di Kabupaten Bengkayang kalau nggak salah tepatnya di Kalimantan Barat itu ada gejala-gejala COVID yang baru. Namanya hypoxia. Itu penurunan kadar oksigen dalam darah. Kondisi tersebut bisa membuat seorang yang mengalami masalah dalam pernafasan, sesak nafas. Tapi anehnya setelah dia sesak nafas, dia tuh ketawa, jalan-jalan seperti orang biasa, habis itu meninggal. Wow. Tapi aku baru ingat loh aku. PPKM ini kan berlakunya di Jawa Bali. Iya. Oh iya. Tadi itu kan yang ibadah ditutup sama clubbing yang dibuka itu kan di Makassar. Jadi mungkin aja nggak termasuk PPKM ya. Tapi kenapa kok tempat ibadah ditutup, itu sih yang salah sebenarnya. Iya sih. Iya benar juga. Baru ingat aku. Tapi nggak hanya di Makassar, juga ada loh tempat ditutup-tutup tapi dia buka sendiri. Nah, di daerahku di Wangi itu ada pemandian umum masih buka. Oh. Gimana? Ada kan Pemandian umum. Ya, tapi dia buka sendiri. Mencari Itu gimana? Itu kalau kayak gitu malah nambah banyak penyebaran loh kayak gitu. Soalnya kan mandi kan kolam ya. Pemandinya kolam. Di kolam. Iya. Kalau kolam kayak gitu kan mandinya bareng-bareng gitu loh di situ. Tapi menurut data selama PPKM di Indonesia itu COVID malah naik, bukannya tambah turun. H-11 pemberlakuan PPKM udah ada kenaikan sebanyak berapa gitu. Pokoknya lebih banyak daripada nggak PPKM. Soalnya orang-orang juga pada males biasanya. Tapi enggak sih sebenarnya
PPKM ini bagus buat Iya sih. mengurangi mengurangi ini apa sih penyebaran COVID gitu. Cuman yang bikin COVID-nya melanjak naik lagi nih ya gara-gara masyarakat yang nggak mau mematuhi protokol kesehatan juga gitu loh. Tuh, Udah dikasih kebebasan buat kayak keluar tapi harus mematuhi protokol, tapi mereka nggak mematuhi protokol kan ya percuma gitu loh. Iya, sekarang aja masih banyak yang nggak pakai masker orang-orang kalau kemana-mana. Banyak sih emang. Kadang kita juga lupa. Tapi jangan sampai lupa lagi. Iya penting loh itu soalnya bahaya banget loh emang COVID ini. Guys, Soalnya udah banyak, beneran banyak. Dapat, Pak. Iya. enggak, cuma mau nanya aja sih. Udah pada vaksin Ya Kenapa? Perli, Nanya apa? udah pada vaksin belum? Oh aku udah dong. Vaksin pertama kemarin. Belum nih guys. Ya aku Ayo, belum kok sih. belum sih Fitri? Gini ceritanya, kan aku mau vaksin tuh. Terus pas kesana ke balai desa nih, Habis. katanya tuh habis. Ya Oh. Tunggu vaksin katanya berikutnya aja. bakal ada itu nanti pengumumannya tuh dadak gitu. Iya weh. Sabar ya, sabar. Emang terbatas banget ya sekarang. Kemarin aja juga pas waktu aku vaksin tuh, wah rame banget. Tapi tetap jaga jarak kan? Oh ya tentu aja dong. Oke. Emang kan diatur juga buat jaga jarak. Nggak guys. bergerombol gitu. Gimana? Sebenarnya kalau ada corona itu ya jangan terlalu dipikir pusing-pusing, takutnya malah kena gitu kalau kita mikirnya terlalu takut gitu. Iya, makanya kan di Banyuwangi sekarang ada itu menolak berita-berita COVID. Iya, kita tidak di Banyuwangi itu ya tidak boleh menyiarkan berita tentang kenaikan dan pelonjakan pasien COVID. Harus menceritakan tentang kesembuhan dan lain-lainnya, nggak boleh tentang COVID pokoknya udah. Iya di sini Situbondo juga kayak gitu kok. Udah. Biar nggak panik nggak warganya. boleh. Tapi tetap suruh itu patuhi Menggunakan protokol kesehatan tetap. Iya. Terus juga di daerah kalian ono sing nggak ono vaksin door to door nggak? Di Banyuwangi mulai hari ini tadi udah dilaksanakan. Jadi vaksin itu dari polsek masing-masing jalan ke desa masing-masing gitu. Oh Kok nggak ada aku sih. baru denger aku. Nah, informasi penting nih di daerah Muncar tadi siang itu ada di kantor kecamatan. Mungkin siap-siap aja nih daerah kalian masing-masing pasti juga ada. Soalnya kita kebut sistem vaksinisasinya. Iya sih aku tunggu wes. Terus itu yang tentang COVID yang ketawa-ketawa tadi tuh nggak usah khawatir guys. Kita nggak bakal kena COVID karena ketawa, karena kita ketawanya hanya di kupon. Apa kupon? Kumpul telepon. Nah, bener. Telepon. Ya. Ketawa aja sendiri di kamar, dengerin kita Ya, baik-baik. tapi nggak juga dong, jangan ketawa sendiri jadi gila nanti. Ntar Gak apa-apa, digila-gila. ntar ditanya orang tuanya, kenapa kok ketawa sendiri? Kayaknya bu ngerungokne kupon, kayaknya pak ngerungokne kupon. Dia kan jadi pendengar setia gitu. Iya. Dan untuk mengantisipasinya, buat teman-teman yang ada di rumah sekalian, jangan bergerombol dan selalu gunakan masker dan bawa hand sanitizer. Itu sangat penting. Iya penting banget sih itu emang. Sih. Gak boleh sampai ketinggalan sih masa-masa kayak gini tuh. Jaga jarak juga. Iya yang penting sekarang di rumah aja dah dulu. Gak usah keluar-keluar, gak usah kemana-mana deh. Benar wes. Lebih Ya. amannya di rumah aja deh gitu. Ya benar sekali, gak usah
kalau nggak penting banget nggak usah keluar-keluar. Kita ngilangin kangennya lewat ini aja, lewat Kalau telepon lapar, kayak gini. kalau lapar bisa Emang ada yang ngangenin? Emang ada Enggak yang sih. kangen? Nggak ada juga. Aduh. Ya ada yang Nah buat yang kangenin LDRan aja. sabar nih ya, kayak teman-teman yang LDRan semangat. Sabar yuk, semangat. guys Pasti bisa. Buat yang jomblo juga kalau harus kalian lapar disemangatin dong. bisa Oh ya yang bisa jomblo pesen di semangat, aku guys. asik. Ya malah promosi. Promosi mulu lu Fit. Jangan lupa beli di Wahut. Guys, mau tanya nih. Ya Jadi menurut kalian nih dari obrolan yang tadi, kira-kira PPKM tuh nggak apa sih, efisien nggak sih kalau diberlakuin? nah menurut opini kita masing-masing ya, coba dari Nabila dulu dah, opini kita ya. Kalau menurutku sih bagus-bagus aja. Cuman gimana ya? Gini. Kan PPKM itu kan dibatasi sampai jam 8 malam. Emang sih buat mengurangi apa ya? Kerumunan-kerumunan yang biasanya kayak ada di warung-warung atau di luaran lah gitu. Tapi setidaknya kasihan sama yang ini yang punya usaha kayak ya gitu warung Iya atau bener. Iya. ya sekarang kan kayak di berita yang aku pernah lihat tadi itu mall-mall kan pada tutup. Kayak servis HP yang ada di dalam mall itu Oh pada iya. ini pada kebingungan juga Turun ke gimana jalan. caranya gimana caranya cari nafkah, kan jadinya pada turun ke bawah tuh. Turun ke jalan maksudnya. Ya turun ke bawah, sorry. sorry guys. Isoain Nabila. Emang efisien soalnya mengurangi kerumunan. Cuman menurutku kalau cuma diberlakuin PPKM tanpa ada solusi itu kan percuma sih. Soalnya Yes, bener. masyarakat disuruh diam di rumah tapi nggak dikasih solusi apa-apa gitu, kayak gimana caranya buat cari makan kalau tengah malam atau enggak ya disediain kayak bantuan lah, sembako lah, apalagi buat kayak anak-anak kos gitu kan yang pada gak bisa pulang ke rumahnya kejebak PPKM. Juga pasti kebingungan lah ya gitu sih menurutku. Bagus, cuman ya lebih baik ada kayak solusi lah dari pemerintah gitu. Iya. Buat PPKM ini. Loh, kalau Fitri gimana Fit? Kalau menurut kamu Fit? Sama sih, cuma itu saran buat petugasnya itu kalau bisa itu boleh tegas, tapi ya harus secara baik-baik juga, jangan kayak yang tadi itu, jangan kayak gitu. Jangan kayak Pokoknya gitu, jangan sih, sakitin kalau aku. kalau masalah bagus atau enggaknya itu bagus. Ayo gimana kalau Ausi? Kalau menurutku nih ya, apa ya, dilihat dari datanya juga kan katanya PPKM ini malah tambah banyak kasusnya. Kayaknya kurang efisien deh, soalnya juga pas waktu aku keluar nih ya, bener jalanan kota sepi, tapi jalan pinggiran kayak ring road buat jalan tembusan-tembusan malah rame, jadi kayak Percuma. Percuma gitu Iya bener juga sih itu. aja. Ya sih, kalau aku juga hampir sepakat sama Ausi, kayaknya kurang efektif soalnya pemerintah sih ngebut, tapi masyarakatnya juga kan perlu makan, perlu ini, perlu itu. Nah, sedangkan di undang-undang pun udah diatur tuh kalau kita ada suatu bencana musibah ataupun wabah, seharusnya pemerintah tuh ngasih kita bantuan gitu. Nah, iya aku Harusnya juga sempat baca diwajibkan. sih tadi, Tapi Dan mereka ternyata malah udah
Ya, Mungkin pemerintah tahu yang terbaik buat kita. Gitu. ya, Jadi ya. kita Ya, ngikut kita aturan kan aja. juga nggak tahu gimana-gimananya ya. Nah, Jadi sebagai warga ya yang baik kita ikuti aturan yang ikuti ada. aja. Yes, benar. Pokoknya Ya, jangan pokoknya lupa. kesadaran sendiri sih untuk tetap Perlu sih. Iya, kalau keluar jangan lupa pakai masker, bawa hand sanitizer, terus jangan bergerumbul. Udah itu aja deh yang penting. Iya. Dengerin teman-teman yang di rumah maupun yang ada di telepon ini, dengerin ya, pakai masker tuh wajib, hand sanitizer jangan lupa. Oke. Pasti dong. Kak kroso ya Rek. Oh Mungkin iya, mau ngomongin udah. PPKM, wis pirang menit ya. Udah setengah jam sih kayaknya. Setengah jam. Saya kangen sih. Enggak sih. Ih, tapi aku nggak kangen awakmu sih. Aduh, remuk. Jahat Nabila. Mungkin cukup sekian ya kita bincang-bincang di telepon kita malam hari ini. Jangan bosen-bosen. Kalau sewaktu-waktu ini aku hubungin kalian, ayo kita ngobrol lagi. Yuk. Iya. Nantikan terus podcast kupon. Podcast kupon apa tadi guys? Kumpul telepon. Yeay. Semangat banget ya. Kayaknya Semangat. horenya. Semangat. Antara semangat sama bingung nih mikir PPKM kayak apa nih lanjutannya. Iya deh, Allah pusing banget, gila. Udah. Selamat makasih. istirahat teman-teman. Saya Rizky. Iya. Udah diajakin ngobrol. Iya, makasih teman-teman Ausi, Fitri, dan Nabila. Ya. See you. Bye-bye. See you.